gue sedih ya ngeliat anak apa ya sebutannya generasi Z, X, milenial zaman gue ya, Z ya generasi sekarang yang dari kecil udah pakai gadget, sibuk dengan gadgetnya, nggak ngobrol sama temannya, nggak ngobrol sama orang tuanya, kalau masing-masing aja gitu. Iya. Dan udah temannya ya headphone gitu. Akhirnya seumur hidup ya kesana dia ke handphone gitu. Apalagi sekarang tidak salah bikin teman senang, anak senang, tapi kalau zamanmu, apalagi zamanku ya, mak tolong ini gua senang dengan pistol-pistolan, nyari duit tuh, capek ibumu nih cari duit, bapakmu nih lo kesal minta aja. Akhirnya dia berjuang, dapat pistol, dia gunakan dan dia jaga dengan baik. Nah kalau sekarang kan nggak ngomong semua lengkap, kayaknya manja dong mental. Nggak ada. Kalau dulu kita malah diusir-usir dari rumah, merantau tuh kemana, turutin bapakmu tuh. Nah dari kecil tuh bapakmu berjuang. Nah, zaman sekarang anak kena matahari aja sih, bayi lahir, orang tua zaman dulu tuh dibawa tuh kalau jam 8 pagi biar kena sinar matahari. Tapi kan kasih fasilitas ke anak atau ke orang yang kita sayang lah intinya itu kan salah satu bentuk dong. Iya, cuma maksudku tuh gini, Salah satu bentuk kita peduli dan perhatian. saya pun sayang dia punya anak dengan anakku. Kalau bisa semua yang ada bisa saya kasihkan, tapi yang paling penting bagaimana saya membentuk mentalnya biar berjuang dulu. Misalkan papa beliin kakak sepeda, gue punya uang gak gue beliin, biar dia mikir dulu. Akhirnya dia berusaha keras gini. Nah perjuang, setelah gue lihat dia benar-benar berjuang untuk mendapatkan itu, barulah diberi. Kalau sekarang kan nggak sempat begitu. Nah, akhirnya ketika bapaknya nggak punya uang, anaknya nggak punya uang, ibunya nggak punya uang, terus akhirnya anaknya harus merantau, nggak akan bisa berdiri sendiri. Karena dari kecil tuh yang apa, mbak. Zaman dulu dikit-dikit emak-emak yang ada di Kena marah. Lo gimana mau nikah, bagaimana mau hidupin istri dan anak-anakmu, apa-apa. Tapi semua itu kalau dulu kan dilakukan karena memang serba terbatas ya. Semua kan serba terbatas ya. Nah, makanya serba ada, serba susah. adanya lampu itu, pencipta lampu, karena dulunya nggak ada lampu, akhirnya berpikir. Nah kalau sekarang kita mau mikirin apa? Semuanya bisa didapatkan, kan gitu. Contoh gini, hal sederhana aja. Zaman dulu jangankan AC, listrik aja belum tentu semuanya ada, gelap gulita. Zaman sekarang lampu mati, AC berhenti, udah heboh, nangis takut sakit. Dulu jangankan AC, lampu aja desa ini ada, desa itu belum, tapi orang-orang dulu keren-keren, kan gitu. Jadi boleh kita perhatian, boleh kita memberikan sesuatu kepada yang kita sayang, tapi yang paling penting bagaimana kita membentuk mentalnya biar bisa berjuang. Salah satunya mungkin ini buat gue ya, lebih berasa ada cerita-cerita dibanding gue dikasih sesuatu gitu. Jadi buat gue sekarang ya, cerita kayak pas sambil ngerokok ya. Iya, pas bokap gue cerita zaman dulu, nah itu tuh sangat menempel gitu di kepala dibanding apa yang udah dikasih berbentuk barang buat aku ya, buat aku. Sekarang udah hilang. Iya kan. Tapi sebenarnya seberapa penting sih itu? Jadi gini, ketika dia lahir, balita, kemudian sekolah, itu kan mulai berpikir. Nah, ketika dia mulai berpikir, detik itu juga dia pasti banyak pertanyaan.
ngeliat ini heran apa ini, ngeliat itu heran apa itu. Nah kalau orang tua dulu ngejelasin. Nah kalau zaman sekarang orang tua dulu tidak memberikan, misalkan tidak memberikan sepeda, mobil atau modal, tapi mereka memberikan jawaban. Kalau ini efeknya gini, kalau kamu ini begitu, yang akhirnya jadi modal untuk berjuang hidup. Itu bentuk sayang mereka dengan menjelaskan segala hal. Menjelaskan Segala hal. biar anak itu bisa memilih. Ya, bisa ngerti. Oh, kalau mau begini begitu. Kalau sekarang ini menyayangi anak dengan memberi. Makanya akhirnya ada orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Ada akhirnya nggak bisa bersosialisasi. Jadi intinya menjelaskan segala bentuk pertanyaan Yang ada pada anak itu adalah sangat salah satu- penting untuk salah satu berjuang. cara untuk membentuk mental Iya, yang sekarang hilang. hilang. Zaman dulu misalkan kayak lo aja, apalagi Iya. gue, misalkan lo lomba gambar, hal pertama yang lo lakukan pasti pak ini, oh bagus begini. Kalau sekarang apa sih? Nggak ada apresiasi. Nggak ada. Karena dianggap itu nggak penting. Nggak penting. Celotehan Iya. rumah Yang kecil penting nggak itu beliin ya. sepeda yang 4 miliar. Iya. Itu yang dimaksud basa-basi. Oke. Gitu. Hadiah itu lebih bernilai ketimbang penjelasan. Gitu. Hal sederhana ya. Coba lo bayangkan, zaman dulu tuh orang tuanya kadang nggak sekolah. Jangankan sekolah, baca aja nggak bisa. Tapi anaknya Iya jadi benar. Nenek jenderal. gua nggak bisa baca loh. Tapi anaknya jadi jenderal, anaknya jadi dokter. Karena yang mereka berikan itu penjelasan akan hidup. Sekarang kebalikannya, ahli teknik, kuliah di teknik, prakteknya isi ulang ini fakta ya itu fakta. Gitu. Banyak orang yang semuanya ada, kelihatannya, tapi broken home, aneh. Iya. Itu terjadi sama gua kuliah apa sekarang? Apa? Jadi apa? Zaman dulu tuh gua mau ke rumah nenek hari ini hanya mau dengar cerita tentang kancil buahnya nggak jelas. Iya, Tapi hal senang. sederhana loh. Sekarang Sangat sederhana. bapak mau meeting, kalau ngejelasin telat nih 5 miliar bisa hilang. Makanya begitu ada ini lagi pandemi, terus kita disuruh pemerintah untuk stay at home, panik. Masa di rumah sendiri panik, berkumpul dengan anak dan istri panik. Iya, itu satu hal yang membingungkan juga ya. Harusnya bisa di rumah, Bersama bisa istri. kumpul sama keluarga. Menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Itu pertanyaan. Karena tidak ada obrolan. Sudah hal nanya apa, semua ada gue kasih. Di rumah udah sendiri-sendiri. Iya, masih istri tahu. nanya, mas begini, sudahlah apa yang lo perlukan udah cukup. Masa kalau uang atau Harta. harta itu sudah membahagiakan ya. Akhirnya bininya cerita mau membantunya masalah tangga atas apa yang dia rasakan. Suaminya cerita sama sopirnya atas apa yang dia rasakan. Kenapa nggak cerita sama istrinya cerita? Jadi seharusnya nggak ada kata bosan di rumah. Ya nggak ada. Kalau kita ngobrol dari awal kita ngobrol ini ada tembak, Enggak. tapi nyambung. Iya. Nah, itu karena itulah ngobrol. Orang kan kalau mau bertemu bingung kita mau ngomongin apa. Itu tanda bahwa tidak bisa lagi ngobrol terus sekarang. Cenderung ya nggak apa adanya juga. Ya nggak apa adanya. Kalau orang dulu kan tulus sih. Misalkan ada orang yang sukses, salah satu penduduk kampungnya sukses. Ketika datang ke rumahnya tuh benar-benar mengagumi. Dan dia bawa cerita tentang kesuksesan itu diceritakan ke cucu dan anaknya, sehingga anaknya kalau bisa kayak gitu. Kalau sekarang iri Jadi hati. motivasi Iya, ya. kalau sekarang mah iri hati. Orang yang cerita pun sombong. Iya, tujuannya. gitu. Cobalah zaman dulu. Ada salah satu penduduk desa kita, misalkan satu kampung yang lo
merantau ke Jakarta, begitu balik satu kampung ke rumah dia. Oh apa di Jakarta gimana gitu kan? Iya, benar. Zaman sekarang sakit hati kalau Diceritain gitu malah sakit. Iya, zaman dulu Oh, jadi jadi gimana motivasi. kamu berjuang di Jakarta, gimana. Jadi kan ya itulah menurutku silaturahmi. Silaturahmi yang dimaksud di agama itu gitu. Kalau sekarang bukan silaturahmi. Yang A bawa mobil, yang B bawa pesawat, yang C handphonenya 17 miliar. Jadi ajang pencarian bakat. Ya ajang apapun itulah, pokoknya menunjukkan. Berarti tema kita hari ini tuh betapa pentingnya ngobrol. Ya. Karena itu aku alami sendiri ya, maksudnya itu pengalamanku pribadi. Lo katanya aku orang yang merubah hidupmu. Iya, Emang lo pernah kularang? nggak pernah, Emang lo pernah kumarahin? nggak pernah. Jadi Pokoknya- jujur aja nih, jujur aja. Aku ini dulu adalah orang yang sangat sensitif dan mudah marah, sangat sensitif dan mudah marah, dan tidak bisa bergaul, tidak bisa bersosialisasi, apapun itu ya. Kayaknya kiri kanan tuh salah aja, orang tuh salah aja. Tapi banyak banget pertanyaan di kepala aku ini yang belum bisa terjawab, dan terjawab itu hanya dengan ngobrol, Iya. tanpa ada larangan, tanpa ada Dan penilaian, ya. Lo bercerita, gue mendengar. Ya. Lo bertanya, gue ngejawab, itu doang. Dan akhirnya gue bisa memilih, dan akhirnya gue bisa tahu gue ini sebenarnya orangnya kayak gimana. Jadi selama 28 tahun baru kemarin ini gue tahu gue orangnya kayak gini gitu ternyata, karena sekitaran gue menilai, ya ngejudge lah gitu, maksudnya kamu tuh seperti ini. Ya. Karena begitu ngobrol sama lu yang ngalur aja kayak gini Dan ini sehari-hari. nggak ada judul, nggak ada tema. Tapi Dan setelah kameranya juga kemana ya? Iya, tapi setelah obrolan selesai, malah gue jadi bisa berpikir. Iya, ada kesimpulan. Iya, gue harus ngapain, apa yang harus gue lakukan dan tidak. Pada akhirnya, coba maksudnya seandainya ya, Semuanya seperti itu. Iya. Pasti jadi bagus. sayang Nggak ada. saya sudah tertutupi dengan kemajuan zaman itu. Orang udah sibuk. Ya paling tidak dengan adanya channel ini ngasih tahu bahwa kita nih ngobrol doang sih, ada yang suka, ada yang enggak, ya masa bodoh aja. Nggak usah di subscribe juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tonton aja. Betapa pentingnya ngobrol. Penting banget. Karena gini, kita ini kan bukan kayak gue kan, gue nggak, tidak semua orang bisa baca, tahu bahwa dia pemarah, tahu bahwa dia sensitif, tahu bahwa dia sedih, tahu bahwa dia banyak pikiran. Hanya Allah yang bisa gitu. Nah, kalau kita tidak saling ngobrol, terbuka, di mana kita akan saling tahu. Ngobrol dulu untuk memberitahu bagaimana. Misalkan aku ngobrol nih, aku seperti ini, aku begini, aku begitu, kan gitu obrolan seperti itu. Dulu, lo juga, iya mas bro, gue begini. Tanpa malu ya. Tanpa malu. Dan sekarang enggak. Kalau sekarang ngobrol itu ketika misalkan kalau beli mobil baru, Atau ada butuhnya. ada butuhnya. Beda lah orang tua zaman dulu. Ngobrol hati-hati ya, kamu merantau. Satu pesan ibu, kalau Islam jangan lupa sholat. Terus kalau ke rumah orang tuh bawa ayam perempuan, yang ayam laki, maksudnya tuh bisa bawa diri, gitu-gitu aja nasihatnya. Tapi jadi orang yang sekarang kan enggak. Bu, ini pusing, nanti dulu mama mau meeting. Kalau telat gagal tuh. Gitu. Ngambek anaknya, udah kamu jalan-jalan aja ke Hawaii. Dikasih Dikasih. mau gelas. Aku
Aku yakin Kasih gelas. hampir semua orang di zaman sekarang hebat, tapi hatinya hampa. Aku yakin. Minta mobil kasih. Iya, aku yakin menurut pandanganku semua orang hebat sih. Terus kenapa orang tua zaman sekarang tuh ngerasa cukup ngasih materi aja buat anaknya? Tidak dengan obrolan. Iya, namanya gitu. Ya karena gini Ki, bagaimana dia akan memberitahu, dia akan menjelaskan kalau menurut ukurannya itu menyayangi anak itu dengan memberi. Atau sebaliknya? Sebaliknya Ini kan yang diturutin terus. Sebaliknya, nggak usah diturutin. bukan yang di apa-apa nggak boleh. Ya itu juga salah. Karena bilang itu kan bentuk rasa sayang, karena nggak boleh. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi cita-cita tinggi sama anak-anak. Yang dinamakan sayang itu kan menjaga. Itu sayang dalam kurung menjaga. Yang penting jangan keluar area, yang penting jangan kurang ajar, yang penting ada sopan santun, yang penting beragama, yang penting tahu berhadapan dengan siapa. Itu sayang, menjaga, kata lain menjaga. Tapi kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, berarti kan menghilangkan kemerdekaan seseorang. Beda pengertian. Saya sayang sama lo misalkan sebagai sahabat. Saya kalau bisa, saya nggak mau lo misalkan celaka. Saya tidak mau misalkan lo bersedih terus. Tapi ketika lo mau, tapi saya juga tidak boleh kamu jangan main musik, karena kalau main musik begini itu kan beda. Nah, menurut orang mengatur itu sayang. Tidak boleh kanan, tidak boleh kiri, itu sayang. Sayang itu dalam kurung menjaga. Arti dari sayang itu menjaga, berarti yang kita sayang itu jangan sampai keluar area, itu aja. Sejauh mana orang tua tuh bisa ngatur? Sejauh mana? Sebatas apa? Menjaga tuh sebatas apa? Ya kan misalkan kalau di agama harus taat kan gitu. Kalau berhadapan dengan orang tua harus sopan, sebatas itu. Tapi ketika anak punya keinginan saya mau jadi menteri, walaupun bapaknya seniman, terus bapaknya marah, nggak boleh. Terus bapaknya jawab, gue sayang kan sama anakku. Coba kalau bapak diatur begitu, mau nggak? Belum tentu. Karena setiap orang sudah punya jalan sendiri-sendiri. Katanya ada yang mengatur. Artinya kita ini cuma saling menjaga untuk jangan sampai kurang ajar, untuk saling menghormati. Hakmu ketika lo mau jadi reporter, hakmu ketika lo mau jadi penyanyi. Kalau aku sayang, aku harus mengantarkan, berarti bukannya menahan, bukan tidak memperbolehkan. Aku sayang sama lo, aku antarkan. Bagaimana caraku? Aku bersumbangsi sehingga lo sampai ke cita-citaku. Yang gitu. Mengantarkan, bukan mengatur. Karena gini, bapaknya sukses jadi pengusaha, anaknya belum tentu. Kadang-kadang di agama saya dengar semua sudah diatur Tuhan, diarestin. Pokoknya apa namanya diares lah kalau bahasa agama. Berarti kan tiap manusia sudah ada ketentuan. Terus kenapa kita marah? Makanya pengertian seperti itu secara agama prakteknya enggak. Yang harus didengar tuh yang mana? Jadi aku sayang sama lo, jangan sampai lo nggak dihargai. Begitu aja. Aku sayang sama lo, jangan sampai lo dikurang ajari. Tapi ketika lo mau menentukan hidupmu jadi apa, dan itu baik, wajib adanya kau mengantarkan dan mendukung. Masa gue paksain lo jadi gue? Tentang saya. Nah, Sesungguhnya yang orang suka disalahartikan. disalahartikan. Makanya kan saling
saling mengerti dengan kemauan masing-masing itu imbas dari ngobrol yang benar-benar, bukan basa-basi. Jadi sepintar-pintarnya ikan, nggak mungkin ikan tuh bisa terbang ya. Iya. Jadi kita harus bisa melihat orang tuh sebenarnya, maksudnya orang lain tuh dia warnanya apa. Iya, karena setiap orang itu pasti ada potensi. Setiap orang itu pasti diberi Tuhan kelebihan. Setiap orang itu sudah pasti gitu. Ada yang dari kecil, atau dengan gitar, berarti musik. Ada dari kecil megang obeng, terus berarti itu kan bengkel. Tapi karena bapaknya pengusaha dimarahin. Harus kalau misalnya Berarti itu merubah ketentuan Tuhan. Di satu sisi banyak yang berbicara bahwa semuanya sudah ditentukan Tuhan.